Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good evening everyone. Welcome to SPI STT Migas Balikpapan Student Chapters Web Conference with the theme How Important CV and LinkedIn for Fresh Graduate. How are you guys? Hopefully all of you are always in a good health and of course have a great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Emi Milena Pangabean as a moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and activate the camera so this event can run smoothly. And for your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Farid Daniel Abizard selaku Representative of Executive Team. Kepada Bang Farid, dipersilahkan. Oke, terima kasih Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama atas nama Presiden dan Vice Presiden SI STT Migas Balikpapan Student Chapter yang berhalangan hadir pada acara ini karena ada satu dan lain hal sehingga tidak dapat memberikan sambutannya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran beliau. Saya Farid Daniel Abizar selaku Sekretaris SI STT Migas Balikpapan Student Chapter eh, ingin menyampaikan pesan dari Presiden dan Vice Presiden kami, yang dimana beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Ishak Aaron Zevanya Ola, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti web conference pada hari ini. Kehadiran dan antusiasme peserta semoga dapat mendapatkan insight yang baru yang akan disampaikan pada sesi ini dan juga dapat menjadi inspirasi serta bekal yang berharga bagi seluruh peserta. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bang Farid atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya, saya akan membacakan profesi singkat pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Mas Ishak Aron Zevanya Ola, ST. Mas Aron memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, diantaranya sebagai practical work di Pertamina Hulu Kalimantan Timur dari Juni 2022 hingga Agustus 2022, on the job trainee drilling well intervention di Pertamina Hulu Mahakam dari Maret 2023 hingga Mei 2023, drilling fluid specialist trainee di SLB Balikpapan dari September 2023 sampai Agustus 2024, well construction fluid drilling and completion fluid specialist di SLB Balikpapan sejak September 2024 hingga sekarang. Nah, sekarang kita dengan Mas Aron yang luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi. Karena itu, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu. Kita juga sudah terhubung dengan Mas Aron. Halo Mas Aron, gimana kabarnya Mas? Halo, selamat malam semuanya. Malam Mas, Suaranya saya terdengar jelas ya. jelas Mas. Oke, mungkin aku coba share screen dulu ya. Oke, udah terlihat ya? Halo, untuk share screen-nya apa sudah terlihat, Sudah teman-teman? Mas, sudah terlihat. Aman Mas. Oke, oke mungkin selamat malam ya semuanya. Salam kenal STT SPI STT Migas Balikpapan ya Student Chapter. Sangat
senang sekali bisa kembali ya. Sebelumnya mungkin ini kali kedua saya di apa bisa sharing dengan teman-teman di STT Migas, SPI terutama. Senang sekali bisa kembali. Mungkin kalau ada yang belum kenal, ya tadi sudah diperkenalkan ya nama aku Aaron dari background dari UPN. Sekarang bekerja di Islam Bersih. Nanti eh, kita akan lebih detail terkait hal itu. Mungkin sedikit pertanyaan dulu ya. Kita mungkin eh, lebih dibikin lebih santai aja. Jadi bukan one way presentation ya. Di sini aku nggak mau cuman eh, istilahnya aku aja yang presentasi, tapi kita better to have two ways ya discussion, kita diskusi terkait eh, sesuai yang judul tadi sudah disampaikan, apa yang akan kita sampaikan malam ini mengenai how important are a CV and LinkedIn for a fresh graduate ya. Mungkin sebelum kita masuk, boleh tahu di sini siapa aja yang udah tahun akhir atau mungkin menuju tahun akhir nih. Boleh raise hand ya. Masih ada fitur raise hand kan ya di Zoom ya. Ah, oke, ada satu. Yang lainnya tahun ketiga, tahun kedua, atau ada yang mahasiswa baru. Oh, cuman berapa nih? Cuman dua, tiga. Ini kayaknya yang udah tahun akhir berarti ya, tugas akhir ya. Oh, saya kelas pekerja, Mas. Udah pekerja. Sorry, Iya, siapa Mas. tadi namanya? Yang Ahmad. kelas pekerja. Oh, kelas pekerja. Oke. Berarti masih kuliah ya juga ya? Betul, Mas, sambil kuliah. Baru mau semester 2, mau masuk ke 3. Oke. Wow. Oke, mantap, mantap. Kalau yang lain nih ada Dea. Saya tahun ketiga pemasaran Oke, tahun ketiga. Berarti lagi KKN ya dari atau kerja praktek iya ya? kerja praktik Mas. Oke. Nah, kalau Tri ini pernah ketemu ini. Lagi tahun terakhir ya? Kayaknya ya. Sama Kalau kayak Tri. dia juga Mas tahun depan. Oke. Oh ya, tahun ketiga. Oke. Oke. Mungkin. Ya, supaya lebih tahu aja sih, nanti kita akan sharing, terutama aku akan sharing lebih ke mana ya, karena di sini rata-rata teman-teman udah pada tahun-tahun ketiga dan tahun akhir ya, mungkin kita akan lebih gimana sih targetnya supaya CV atau LinkedIn teman-teman itu bisa diupdate supaya dapat chance yang lebih baik gitu ya nanti untuk masuk ke dunia kerja. Oke, mungkin kita lanjut. Oke, mungkin yang tadi sudah disampaikan sedikit ya mengenai background eh, backgroundku sebagai speaker pada malam hari ini 2019 Teknik Perminyakan di UPN Veteran Yogyakarta, menempuh kuliah selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan atau 10 bulan. Tahun 2023 lulus, waktu itu dapat kesempatan pertama bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ya sebagai junior drilling engineer, itu masa on the job trainee. Setelah itu kurang lebih 3 bulanan, lanjut di bulan September tahun 2023 itu puji Tuhan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Selam Bersih ya sebagai well construction drilling and completion fluid specialist. Terus tahun ini belum belum aku update juga. Di tahun ini aku dapat kesempatan untuk menjadi Well Construction Fluid Smart Coordinator for PSS Northern Area ya. Jadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga Northern Area. Jadi ini untuk positionku sekarang untuk highlights experience yang aku uh, kerjakan atau yang aku tempuh selama the last 3 years ya. Mungkin itu.
Ya, ini foto waktu di rig offshore. Kalau ada yang pernah lihat rig Tasya, Rexindo. Jadi mungkin kalau ada yang HP berniat ke offshore nanti bisa kontak-kontak. Siapa tahu ada channel. Oke, mungkin itu kita lanjut. Oke, jadi how many of you feel confident about your CV right now? Mungkin kita mulai dari 25%. Boleh raise hand yang merasa eh, percaya diri kalau CV-nya itu 25% percaya sama CV-nya. Kalau misalkan CV-nya dikasih nih ke misalkan perusahaan apa, Selam Bersih atau Liburton, akan pasti diterima gitu. 25% ada? Oke, 25% nggak ada. 50%? Oke, 50% satu orang dia. Oke, 75% coba. 75%. Oke, Farid. Oke. Wah, berarti yang lain 100% ini ya. Yang 100%, yang 100%. Oke, karena nggak ada yang angkat tangan lagi Resen ya. Saya anggap semua yang tidak angkat tangan berarti 100% confident nih kalau CV-nya dikasih ke SLB atau Haliburton, saya pasti diterima Mas 100%. Wah, mantap ini berarti level confident-nya. Oke, mungkin boleh tanya dong yang nggak 100%. Tadi kita mulai dari Mas Farid coba 75%. Apa yang membuat Mas Farid level percaya dirinya cuma 75% kira-kira. Kenapa confident-nya hanya di 75%? Karena posisi saya saat ini juga masih mahasiswa, Mas, di mana saya belum memiliki banyak pengalaman dan juga Oke. ilmu saya yang masih harus ditambah lagi, dan pengalaman di CV serta LinkedIn saya juga saya rasa masih kurang, maka dari itu saya confident-nya di 75%. Tapi untuk saat ini saya sudah mulai membangun CV serta LinkedIn saya. Oke, good. Oke, yang 50% tadi ada Mbak Dea. Kalau dari Mbak Dea, kenapa ini masih setengah percaya Eh, dirinya ini? izin menjawab Mas Aron, jadi saya masih level confidence saya masih di 50% karena sama juga masih belum terlalu menggunakan LinkedIn ini dengan baik, jadi belum menjadikan eh, belum update selalu di LinkedIn gitu loh Mas. Jadi masih kurang aktif, terus kurang juga eh, pengalaman-pengalaman lomba dan lain-lain. Melihat akun-akun lain yang saya lihat itu banyak banget kegiatannya dan aktif banget em, untuk ke post dan lain-lain. Tapi kalau saya masih kurang karena masih ragu dan masih khawatir takut salah aja sih Mas di LinkedIn saya. Padahal sudah punya LinkedIn dari SMA kelas 3 tapi baru Hmm. baru banget em, baru banget untuk ngupdate-nya semester 5 ke atas, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, iya, mungkin dari jawaban-jawaban itu aku bisa merangkum sedikit ya bahwa memang eh, CV atau ya LinkedIn itu juga merupakan LinkedIn sebagai CV digital ya kata orang yang baru sekarang di zaman sekarang merupakan hal yang sangat penting gitu bagi kita untuk bisa land an opportunity in our future job careers gitu ya. Job opportunity mau kerja di mana, mau apply kerja sebagai apa, itu semua bergantung pada CV kita pertama. Oke, kita lanjut. Jadi why your CV matters. Jadi before they meet you, they meet your CV. Jadi sebelum recruiters mau siapapun, kebetulan aku udah ketemu banyak HR, teman-teman yang kerja di SLB atau di Halliburton atau di Pertamina sendiri ya. Jadi memang sebelum kita direkrut atau di hire, yang pertama kali mereka lihat adalah CV kita gitu. Jadi eh, CV itu akan mengatakan banyak hal gitu ya tentang first impression gitu, tentang siapa Anda, siapa kamu,
apa aja pengalamanmu, experience-mu selama kuliah atau selama bekerja, atau apa aja yang sudah kamu capai gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ada 4 hal yang aku pengen bahas di sini. Kenapa CV itu sangat penting gitu ya. Jadi yang pertama, first impression counts. Itu eh, mengatakan bahwa berbicara mengenai first impression ya, sangat penting. Di mana eh, dari research yang aku dapat dari teman-teman recruiters bahwa CV itu hanya di scan kurang lebih 6 sampai 10 detik aja tiap CV. Jadi CV itu kan ada banyak sekali ya orang-orang ngirim CV, ada mungkin sekali buka lowongan pekerjaan job opportunity itu bisa sekali eh, job itu aja mungkin ada ratusan applicants gitu yang akan ngirim CV-nya gitu. Jadi eh, sebabnya first impression counts karena mereka hanya scan aja. Apalagi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya ATS, Applicant Tracking System, itu sebabnya mungkin 4 apa 5 6 tahun yang lalu itu mulai rame ya, di mana CV itu sekarang orang hanya pakai ATS sistem itu aja sehingga track pakai keywords mereka butuh apa, misalkan nih drilling engineer atau well design kalau kita ya yang berhubungan dengan oil and gas itu akan langsung dapat kayak gitu. Jadi eh, first impression counts. Kira-kira di CV teman-teman itu hmm, menggambarkan diri teman-teman yang teman-teman pengen tunjukkan atau tidak gitu. Jadi kayak misalkan waktu kita salaman dengan orang, gimana orang melihat kita pertama kali gitu. Jadi apakah is it a good handshake katanya atau a weak one or a strong one, atau kalau kita pacaran pertama kali, ada yang pacaran, ada yang punya pacar di sini atau pada single semua ini? Coba kita lihat. Kayaknya banyak yang ketawa-ketawa. Ini sayangnya banyak yang off cam ya, jadi nggak bisa lihat reaksi ini nih. Oke, ada yang pernah punya pacar deh. Saya ganti pertanyaannya, kayaknya kurang, agak terlalu pribadi. Boleh resen? Oh, nggak pernah punya pacar ini semuanya ini kayaknya. Ada yang oke, Olvian. 1 orang. Wah, dari 34 berarti exclude saya 33. Cuman 1 orang ini yang pernah pacaran. Luar biasa. Berarti anak-anak STT Migas ini ambis-ambis juga rupanya ya. Belajar terus kayaknya setiap hari ini. Oke, nggak ada respon ini. Oke, saya anggap berarti benar ternyata. Oke, jadi sama ya kayak teman-teman mungkin yang pernah kasmaran ya pacaran. Pertama kali pasti pengen kasih first impression terbaik buat pacarnya, betul? Boleh jawab betul? Betul, Mas. Betul, oke. Apa aja kira-kira nih yang teman-teman akan lakukan? Pasti yang pertama akan pakai pakaian terbaik tuh. Biasa kalau kita lihat di film-film atau ya mungkin ada nyata juga sekarang di sini mungkin pasti yang cewek terutama mungkin akan bongkar lemari baju, akan cari baju terbaiknya, akan ya pakai parfum, atau yang cowok akan potong rambut, akan wah pokoknya mau kasih impression terbaik lah. Nah, jadi sama dengan halnya CV kita gitu. Jadi kita anggap recruiters itu adalah orang yang kita mau deketin gitu. Atau let's say pacar gitu. Jadi kita mau ngasih first impression terbaik supaya waktu lihat nama kalian, nama teman-teman gitu. Misalkan Farid Daniel Abizar. Oke, ini lolos sudah. Nggak usah dilihat lagi. Segitunya gitu. Nggak perlu dia baca 1 halaman full. Dia cuma lihat 10 detik. Dia lihat nama Farid Daniel. Oke, kita harus membuat CV kita se-valuable itu. Jadi, itu ya first impression. Yang kedua, CV is your personal marketing tools. Jadi, kalau ada yang pernah ikut bisnis kelas marketing ya, atau mungkin ada yang sering jualan ke temennya gitu ya, di sekolah dulu jualan apa, mungkin makanan atau, sorry, makanan atau jajan-jajan gitu ya. Nah, kita harus punya eh,
skill marketing juga ternyata sebagai eh, seseorang yang ingin melamar pekerjaan gitu. Nah, apa yang kita tawarkan? Jadi kita ini let's say sebuah perusahaan mau menawarkan bisnis gitu ke orang ya. Nah, bisnis itu apa? Bisnis itu adalah CV kita gitu. Kayak teman-teman pernah ke pameran mobil, ya kan? Atau let's say ke showroom lah, ke showroom mobil atau di mall gitu biasa ya pameran-pameran. Mereka akan ngasih apa kira-kira pas ketemu teman-teman? Apa yang dikasih pertama kali? Brosur Mas. Brosur, betul sekali. Siapa yang jawab tadi? Jerry kayaknya. John Terry. Oke. Jadi brosur ya, kan dikasih produk brosur. Di brosur itu akan memperlihatkan produk yang ditawarkan itu apa-apa saja. Mobilnya harganya berapa ya kan? Apa keunggulannya dari yang lain? Misalkan sekarang udah ada hybrid, ada elektrik ya kan? Bisa hemat berapa banyak bensinnya dengan jarak tempuh dan sebagainya. Nah, jadi sama dengan kita. Bedanya adalah produk yang ditawarkan itu bukan mobil, tapi yang produk yang ditawarkan adalah Anda gitu. Anda adalah produk yang ditawarkan. Teman-teman adalah produk yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, kepada company-company yang teman-teman akan lamar melalui CV yang teman-teman akan kasih gitu. Jadi eh, CV itu harus bisa men-showcase ya atau memperlihatkan nggak hanya apa yang teman-teman sudah lakukan, what you have done gitu ya, selama kuliah saya menang ini, tapi why you are valuable gitu. Kenapa teman-teman tuh harus banget aku hire gitu loh. Nah itu, jadi kebanyakan CV, kebetulan aku dulu kerja pas kuliah bukan apa istilahnya, bukan joki CV ya. Eh, aku kerja di salah satu platform ya. Kalau pernah lihat jasa Edu CV, nah, nanti boleh search di Instagram. Nah, itu kita mengubah CV orang menjadi CV yang lebih baik sehingga meningkatkan persentase dia diterima. Dan itu kalau teman-teman nanti boleh berkunjung ke Instagramnya EduCV ya boleh cari. Itu banyak yang udah dapat kesempatan kerja dengan diperbaiki CV-nya dan LinkedIn-nya juga nantinya gitu. Jadi sini kita harus yang apa ya meng-highlight bahwa eh, apa sih yang kita jual gitu, what am I selling to them gitu, ke company-company gitu, apa sih yang kita jual dan why should they choose me over others gitu. Kenapa saya, misalkan saya nih recruiters, kenapa saya harus milih dia dibanding Tri misalkan, atau kenapa saya harus pilih John dibanding Farid gitu misalkan, apa yang membuat kamu berbeda gitu. Nah, that's the question that you guys need to ask yourself. Tanyakan kenapa saya berbeda, apa yang bikin saya berbeda dari yang lain. Oke, yang ketiga, opens doors for interviews. Jadi, CV ini sebenarnya hanya awalan gitu ya. Jadi, CV itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, isn't to get the job, but it's to get the interview gitu, kata orang. Jadi, eh, kebanyakan orang CV-nya bagus, tapi waktu interviewnya lemah gitu. Tidak sesuai dengan CV yang dia highlight. Nah, itu mungkin another topik ya terkait interview. Cuman yang mungkin aku pengen highlight di sini adalah CV ini adalah doors atau pintu di mana supaya teman-teman bisa land an interview di company yang teman-teman mau gitu. Jadi a strong CV biasa akan triggers ya curiosity dari si recruiters. Dia pengen tahu lebih nih. Misalkan dia lihat Emmy, oh Emmy pernah punya pengalaman bekerja di sini 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 kerja prakteknya ngerjain misalkan wall design pakai landmark. Oh aku pengen tahu lebih lanjut dong. Kira-kira dia bisa nggak ya? Kira-kira dia udah ngerjain well apa aja? Nah, itu recruiter akan tanya lebih lanjut di interview. Akan mengacu pada CV yang teman-teman submit gitu. That's why CV yang teman-teman submit adalah CV yang harus menggambarkan diri teman-teman, bukan CV yang kopas dari orang lain gitu. Oke, jadi eh, kalau CV teman-teman nggak show gimana teman-teman bisa fit the role yang mereka cari ya,
kalian nggak akan pernah dapat kesempatan untuk mungkin menjelaskannya secara langsung gitu. Oke, doors yang keempat, reflects your professional journey. Jadi CV itu bukan sekedar job list ya tadi yang aku udah sampaikan, bukan sekedar oh tahun sekian aku ikut SPI, terus tahun kedua aku ikut IADMI misalkan, atau tahun ketiga aku jadi ketua. Tapi teman-teman menceritakan story atau kita bilangnya bahasa sekarang itu narrative growth gitu ya. Jadi pertumbuhan teman-teman selama kuliah, misalkan dari staff kalau di SPI sampai let's say menjadi presiden atau sekretari, apa aja sih yang teman-teman udah lakukan misalkan. Kayak tadi project manager buat ini ya si John Terry. Dia bisa cerita bahwa saya handle nih berapa orang nih. Let's say di sini ada 34 partisipan ya kurang lebih ya. 38, 37 berarti exclude aku. Dia bisa cerita di CV-nya. Saya pernah loh dulu handle web conference gitu ya tentang CV and LinkedIn. Saya handle 38 participants dengan sekian-sekian committee dan saya mimpin sehingga semua acaranya berjalan dengan baik. Dan apa goalnya setelah itu misalkan oh setelah itu goalnya mereka ikut web conference, ternyata banyak yang diterima pekerjaan dari hasil misalkan web conference tersebut seperti itu. Jadi menceritakan pertumbuhan teman-teman mulai dari maba, apa aja yang teman-teman sudah kerjakan dan lakukan, achievement apa sehingga akan lebih specialize ke role yang akan teman-teman inginkan gitu. Oke, jadi kalau ada tiga kata itu katanya yang pertama where you've been, yang kedua what you've learned, yang ketiga where you are headed. Jadi di mana teman-teman sebelumnya, ya kan, apa aja yang sudah teman-teman pelajari, dan yang ketiga teman-teman ini mau kemana arahnya gitu. Oke, nah ini sebelum kita lanjut, di sini kebetulan perminyakan semua atau enggak ya? Karena di STT Migas tahuku enggak semua perminyakan ya, yang SPI. Nggak semua, Mas. Ada Oke, ada yang dari ada yang, industri, teman-teman teknik industri. oke, Kalau di di dan SPI mostly teknik perminyakan dan teknik industri, tapi di STT Migas ada eh, teknik instrumentasi, TM atau biasa kita bilang TM, instrumentasi, kemudian ada TPM, pengolahan migas, dan juga ada geologi. Itu, Mas. oke. Oke, jadi kalau SPI sendiri lebih ke perminyakan and industri berarti ya. Iya, benar, Mas. Oke. Oke, mungkin akan relate juga nanti ya. Oke, mungkin itu kita lanjut. Oke, jadi ini ya, your CV is your passport to opportunity. Jadi ini aku senang banget untuk melihat logo perusahaan gitu ya. Ada yang senang lihat logo perusahaan nggak? Atau cuman aku ini? Suka Oke, Mas. suka. Sukanya kenapa kira-kira? Perusahaan impian. Oke, urusan impian. Siapa yang jawab tadi? Saya Mas yang Oke, jawab. oke. Siapa namanya, Mbak? Sorry, nggak kelihatan semuanya. Ali Yildiz Aldis Mas. Ah, Yildiz, Aldis. Oke. Perusahaan impian Mbaknya apa nih, kira-kira? Kalau boleh tahu, Mbak. Kayaknya Saudi Aramco sih. Saudi Aramco. Oke. Ada yang mau masuk Saudi Aramco? Boleh resen. Berapa banyak nih yang mau masuk Saudi Aramco? Wah, nggak. Oh, ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, banyak. Enam, tujuh. Oke, kita coba wave lagi nih. Yang mau masuk SLB, SLB. Satu, dua, tiga, empat. Oh, lebih banyak SLB daripada Saudi Aramco. Alhamdulillah. Oke. Hmm, Pertamina, Pertamina deh. Pertamina. Company BUMN loh ini. Jangan salah ini teman-teman nih. Ini punya negara ini. Jangan dianggap remeh.
Oke, satu, dua. Wah, agak lebih sedikit tapi dibanding yang lain sepertinya. Tapi ya ini mungkin heads up aja ya. Kalau di Indonesia sekarang, ini berdasarkan experience, yang paling menguntungkan teman-teman adalah Pertamina. Ini sebagai seorang yang udah land job di SLB loh ya. Tapi dalam artian Pertamina bukan as kontraktor tapi as employee ya. Jadi BPS, kalau teman-teman bisa dapat BPS itu highly recommended sekali ya dibanding perusahaan-perusahaan lain yang ada di sini gitu. Kecuali teman-teman bisa land perusahaan yang lain in overseas, bukan di Indonesia. Oke, jadi kembali ke poin kita ya. Your CV is your passport to opportunity. Ada yang pernah keluar negeri? Oke, satu. Anissa, kemana terakhir Mbak? Oh, bukan. Oke, mungkin belum di lower hand berarti. Ada yang pernah ke luar negeri jalan-jalan gitu atau ikut apa kompetisi Petrobol dari SP atau conference, IPTC gitu-gitu? Ada? Oh, belum ada ini. Belum ada yang pernah keluar negeri. Bisa ada yang tanya, Mas ke Bali itu keluar negeri nggak ya? Bukan, ke Bali nggak keluar negeri ya teman-teman. Bali itu masih di Indonesia. Saya, aku sebagai orang yang lahir dan besar di Bali banyak sekali mendapatkan pertanyaan itu ya, terutama dari teman-teman yang di luar Indonesia gitu. Katanya Bali itu negara sendiri ya. Bali sama Indonesia beda gitu katanya. Oke, oke nggak ada. Oke berarti didoakan dan diplanningkan ya teman-teman tahun depan harus ada yang keluar negeri. Amin. Oke, jadi kalau ada yang pernah lihat di film-film ya atau punya pengalaman dari teman atau keluarga, CV, paspor itu kita perlu untuk pergi ke luar negeri, betul? Karena kalau teman-teman nggak punya paspor mau keluar negeri akan ditahan di imigrasi. Karena itu sebagai identitas teman-teman untuk berpergian ke luar negara gitu ya. Nah, paspor itu banyak tingkatannya, levelnya. Ada yang tahu Indonesia di level berapa? Paspor Indonesia itu di level berapa tingkat ininya? Apa istilahnya? Rankingnya gitu. 55 Mas, Berapa? 55. Oke, kira-kira bisa ke berapa negara itu 55 dia rankingnya? Oke, around seratusan lah ya. Kalau itu nggak salah nanti bisa dicek. Jadi eh, dari rank 55 itu banyak paspor yang jauh lebih kuat dari paspor kita, ya kan? Salah satu yang paling kuat di dunia adalah paspor. Ada yang tahu? Singapura Mas. Oke. Oke, jadi paspor dari Singapura ya, Singapura, Jepang, Korea Selatan, USA. Nah, itu salah satu paspor dengan rank terkuat di mana ranking ini ditentukan dari banyaknya negara yang mereka bisa masuki tanpa harus membuat visa gitu gampangnya. Jadi visa free. Nah, sama dengan CV kita. Jadi teman-teman boleh nanya nih, CV teman-teman itu ada di ranking berapa dari top CV di dunia gitu. Sehingga bisa nggak teman-teman masuk ke dari CV teman-teman nih, bisa nggak kira-kira teman-teman masuk ke seluruh perusahaan yang ada di sini nih? Atau cuman satu aja, misalkan. Cuman, oh saya cuman CV saya cuman bisa masuk Pertamina, Mas. Kayak gitu. Atau mungkin ternyata CV teman-teman bisa masuk ke 100 ke semua nih perusahaan yang ada di sini. Ada yang CV-nya percaya confidence kalau kayaknya bisa Mas kayaknya. Amin, amin, amin. Ada yang merasa CV-nya, oh Mas, CV saya bisa nih masuk ke semua company yang ada di sini.
ada. Ya kalau aku pun yang udah bekerja, aku bisa to be honest mungkin nggak nyampe, ya mungkin di atas 50% lah untuk dengan experienceku sekarang gitu. Untuk bisa masuk ke beberapa perusahaan yang ada di sini gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi sebagai paspor, jadi tingkatkan level CV teman-teman supaya semakin strong gitu ya, rankingnya semakin naik sehingga lebih banyak perusahaan yang teman-teman bisa masuki gitu. Sama seperti paspor tadi. Supaya nggak ditahan di imigrasi. Oke, kita lanjut. Key elements of a strong engineering CV. Jadi a great CV opens more doors than a good handshake. Nah, ini ada beberapa elemen akan kita bahas lebih detail di next slide ya. Key elements ada contact information, pastikan ada informasi mengenai teman-teman ya. Ini bukan status ya. Ini diulang sekali lagi, ini informasi mengenai data diri gitu ya, nama lengkap, email, nomor telepon, LinkedIn bisa dan eh, ya nomor telepon, LinkedIn, email. Oke, lanjut professional summary. Singkat aja, mungkin 3 baris ya biasanya, 3 sentences for tentang teman-teman ini eh, apa sih highlight dari experience teman-teman. Let's say kalau buat fresh graduate, yang aku lakukan dulu sebagai fresh graduate adalah highlight semua achievement yang aku pernah achieve selama kuliah. Aku rangkum bahwa aku adalah seorang petroleum engineering gitu ya, engineering graduates yang siap untuk bekerja dengan keahlian sebagai berikut. Dengan achievement ini dan uh, eager to learn, siap untuk belajar karena ya kita experience masih kurang. Itu kalau as fresh graduate. Kalau as yang udah bekerja itu beda lagi nanti. Technical skills kita akan bahas lebih lanjut, work experience ya. Kerja praktek, kalian mungkin ada yang dapat intern atau ada yang ikut vacation training SLB, ada yang pernah ikut. Pengen mas, tapi nggak ada lowongannya. Boleh dong mas, loker. Oke siap, nanti silakan kontak. Bisa nanti di ini ya, disampaikan nanti. Oke, jadi itu work experience, education, STT Migas. Ada yang bangga jadi masuk STT Migas atau enggak mas? Saya dulunya sebenarnya harusnya masuk ITB gitu. Atau mau masuk UPN tapi nggak jadi gitu. Wah, nggak bangga ini sebagai mahasiswa STT Migas Balikpapan. Mana suaranya nih? Oke, Mas. cuman ketawa-ketawa aja nih. Oke, harus bangga ya dengan alma mater ya. Aku banyak sekali ketemu, memang sedikit alumni STT Migas yang maksudnya benar-benar karirnya luar biasa. Cuman aku salut dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Alumni-alumni, senior-seniornya teman-teman yang udah di lapangan bahwa meskipun alumni mereka nggak sekuat kampus-kampus yang lain, ya let's say ITB, UPN, Trisakti ya kalau di All Case, eh, mereka tetap punya value yang nggak kalah gitu dibanding orang-orang yang dari alma mater ya, yang big three tadi lah ya. Oke, certification and training apapun, sertifikat, lomba, training, achievement, lomba internal, terserah, lomba, eh, let's say kayak lomba di apa, di minyak, ada yang pernah ikut. Kalau UPN, ada yang tahu nama lombanya UPN apa, yang diselenggarain sama UPN? Biar value kita naik, kudu S2 di ITB, Kak Mas. Bisa, bisa, itu kan kita akan bahas nanti. Oke, ada yang pernah ikut lomba di UPN? Atau ada yang tahu nama lombanya apa lah, at least wah kurang terkenal berarti ini harus dididik lagi nih junior. Ada yang tahu? Nggak ada yang. Ojib Mas, Oke, Ojib siapa tadi namanya Mas? Ciputra Mas. Oke, nanti bisa dapat ini ya, loker aku nanti bisa sampaikan. Oke, jadi Sip. itu ya terkait
apa certification and training. Nah, wajib di UPN atau di ITB ada namanya IP Fest. Terus di Sakti itu ada juga PI Fair kalau nggak salah. Terus UI dan sebagainya. Jadi eh sebentar. Oke, jadi kita lanjut projects and achievement ya. Jadi kurang lebih mirip dengan certification training, lebih ke mungkin yang pernah publish paper atau pernah ikut project apa bisa di highlight di sini. Oke, tailoring your CV to the energy sector. Jadi kita belajar tailor itu menjahit ya. Kita coba jahit dari tiap poin yang kita punya untuk mencocokkan dengan apa sih yang perusahaan mau gitu. Ya, pertanyaannya, can your CV talk the energy language gitu ya? Karena kita sebagian besar background teknik ya, tadi teknik industri, perminyakan, geologi. Kita harus bikin CV kita juga menggunakan ya bahasa energi gitu. Jangan sampai CV teman-teman nih, teman-teman backgroundnya mau masuk oil and gas, tapi CV teman-teman lebih banyak bahas terkait misalkan data-data. Oh, saya pernah dulu magang di bank BCA gitu. Saya ngurusi gimana cara ngurus keuangan gitu ya, nggak nyambung gitu, ya kan? Atau misalkan yang jago main musik gitu, misalkan saya dulu juara satu lomba eh, band di mana misalkan di Jakarta gitu ya, itu nggak nyambung. Jadi gimana caranya tailoring CV teman-teman sesuai keywords-keywords yang biasa digunakan sama recruiters dari oil and gas industry gitu. Nah, itu perlu SMA juga kan Mas. Kita akan bahas nanti ya di bagian education. Jadi, let's say aku sebagai math engineer gitu ya, drilling fluid completion specialist, aku akan upgrade CV ku menggunakan kata-kata di mana bahwa aku specialist atau ahli dalam drilling fluids gitu. Manage LMP, kalau ada yang tahu liquid mud plant, kalau yang di Balikpapan nih terutama ya, Shore Base Tanjung Batu, Iskal di Penajam itu ya, itu namanya LMP, liquid mud plant atau shore base. Di situ kita bikin lumpur, eh, biasa oil based mud kita akan kirim ke rig gitu ya untuk project-project offshore, dan deep water juga kayak Eni ya, ENI. Terus ECD ya, equivalent circulating density, karena aku akan bahas mengenai keahlianku sebagai math engineer gitu yang berhubungan dengan lumpur apa aja, math weight, aku handling total loss kick misalkan di lapangan, aku pernah ngejob pakai beberapa rig 2000 HP ya kayak gitu-gitu. Jadi pakai specific keywords yang akan cocok dengan pengalaman teman-teman. Let's say teman-teman yang drilling nih, ada yang ngambil drilling akhirnya atau tertarik sama drilling, boleh raise hand. Oke, nggak ada. Produksi, nggak ada juga. Oke, berarti kayaknya orang-orang reservoir ini. Reservoir semua kayaknya. Wah, jago memang yang Setimigas ini, luar biasa. Tertarik sama drilling, Mas. Oke, tertarik ke drilling. Oke, let's say kayak drilling nih. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya landmark ya. Ada yang pernah dengar sama landmark? Ya, di situ adalah software Halliburton ya, dipakai sama yang udah bekerja juga di field ya, terutama dipakai drilling engineer untuk ngedesain well gitu. Mulai dari well trajectory, casing design, hydraulics, sebagai macamnya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa highlight tuh. Misalkan SPI sebelumnya ada ngadain kayak apa namanya? Software workshop gitu. Teman-teman belajar terkait landmark atau yang reservoir pipe sim atau petrel atau pakai T navigator yang lagi tren sekarang ya, atau Eclipse punya selam bersih gitu. Teman-teman bisa highlight semua itu CMG. Jadi eh ya highlight field work, technical experience. Kalau yang KP, apa aja yang kamu lakuin di KP mu ngapain aja, itu kamu ceritakan semuanya secara detail. Dan highlight yang apa yang menurut teman-teman itu menjadi strong point atau kekuatannya teman-teman gitu.
Jadi mention teamwork and problem solving examples ya. Ini buat yang mungkin udah menjabat sebagai ketua-ketua ya atau sekretari kayak Mas Farid bisa ceritakan selama di SPI handling as secretary udah apa solving problem apa aja, teamworknya seperti apa gitu. Jadi quantify results juga. Pakai persentase angka. Misalkan nih SPI di chapter sekarang berhasil meningkatkan level misalkan dapat penghargaan Presidential Award gitu kayak terakhir tahun berapa 2022 kalau nggak salah ya STT Migas Balikpapan. Nah kayak gitu itu contoh atau hal yang lain. Kalian bisa pakai persentase itu biasa lebih meng-highlight pertumbuhan gitu ya atau kelihatan gitu wah ini terjadi perbedaan gini gitu. Oke. Kita lanjut professional summary ya. Yang pertama tadi setelah contact information, jadi summarize your story like a headline that sells. Jadi ini 3 pertanyaan yang selalu kutanyakan ke diriku juga ya saat membuat CV. Who are you? Yang pertama. Yang kedua, what do you do best? Yang ketiga, what's your value gitu. Jadi 3 sampai 4 line saja at the top biasa posisinya di atas CV ya. Jadi fokus, concise, and targeted, nggak terlalu bertele-tele. Pokoknya menceritakan tentang teman-teman ini siapa, highlightsnya apa ya. Include years of experience, misalkan aku sebagai math engineer udah bekerja sebagai math engineer selama almost 3 years gitu ya di SLB, specialty in apa making math gitu ya, high performance water based math sama SOBM gitu-gitu. Ini salah satu contoh kalimat buat professional summary ya. Jadi experienced drilling engineer with over 10 years in the oil and gas industry, known for a strong technical expertise and consistent project execution, proven ability to deliver safe, efficient, and cost-effective drilling operations across diverse environments. Nah, ini lebih ke yang udah punya pengalaman bekerja ya. Tapi buat teman-teman yang fresh graduate juga bisa mencontoh kurang lebih seperti ini tata letaknya. Jadi bisa dibuat kayak misalkan uh, Petroleum Engineering graduates ya with bla 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 experience selama KP tentang nana jago dalam menggunakan software landmark gitu ya. Pernah menang lomba well design competition atau mat design gitu. Contoh itu untuk drilling atau untuk reservoir atau untuk pengalaman yang lain bisa teman-teman cocokkan sendiri. Showcasing technical skills ya ini poin kedua. Jadi skills don't shine until you list them well. Jadi list apa saja skill yang teman-teman punya gitu. Mau soft skill, hard skill, silakan di list. Jadi, nah ini pastikan yang paling penting skillnya adalah skill yang relevan sama job yang teman-teman apply dan honest atau jujur gitu ya. Karena banyak orang yang nggak jujur dengan skill yang dia taruh gitu. Dibilang dia udah punya sertifikasi sebagai let's say yang punya mat school tapi ternyata dia nggak punya mat school gitu waktu interview eh, ditanya beberapa pertanyaan ternyata nggak bisa jawab kayak gitu salah satu contohnya pernah dan sering sekali aku dengar gitu ya nah itu akan membuat nama teman-teman tidak baik gitu apalagi kalau teman-teman pernah dengar di oil and gas ini sempit sekali ya kecil gitu sekali teman-teman namanya jelek itu akan terkenal di mana-mana percayalah jadi waktu teman-teman apply kerja pastikan teman-teman adalah applicant yang punya skill yang relevan dan honest itu ya jadi eh, supaya first impression teman-teman juga bagus gitu jadi software tools software yang pernah teman-teman kerjakan atau pakai skill to job requirements ya misalkan mereka nyari nanti reservoir engineer gitu buat Pertamina Hulu Kalimantan Timur PHKT misalkan eh ya skillnya apa? Saya pernah pakai Petrel untuk mengerjakan berapa 2 well sehingga meningkatkan productivity index sebanyak berapa persen gitu. Jadi jangan hanya sekedar oh ya saya KP di sini sebagai ini udah titik. Nah itu yang banyak sekali aku lihat eh, teman-teman yang belum ini ya belum di highlight di CV-nya gitu. Jadi sehingga CV-nya itu jadi ya apa istilahnya ya, tawar gitu nggak ada poin penting gitu Mas izin tanya kalau misalnya ikut workshop gitu cuma baru praktek saya oh bisa bisa
Pokoknya apapun yang teman-teman confident dan merasa itu sebagai hal yang pernah kerjakan, silakan dimasukkan gitu. Karena sebagai fresh graduate, bonus poin kita hanya itu gitu. Karena kita nggak punya experience dalam bekerja, job experience kita nol gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa kasih ya. Jadi, aligning your technical skills to jobs requirements helps you pass ATS ya, applicant tracking system, by matching keyword algorithms that screen resumes. Jadi, pakai keywords tadi ya, kayak yang cocok dengan industri drilling, misalkan atau apa, nanti sehingga waktu diisi dengan ATS itu akan cepat gitu teman-teman CV-nya untuk tersortir atau dalam artian oh CV ini yang akan saya ambil gitu sebagai recruiter. Oke, next structuring experience. Experience little unless it speaks impact. Jadi ya jangan hanya sekedar list-list aja ya, tapi harus ngasih apa saja dari experience tersebut yang teman-teman sudah kerjakan dan hasilnya apa. Oke, experience should tell a story what was done, how, and the result, gitu ya. Reverse chronological order. Jadi CV teman-teman harus mulai dari yang paling present gitu ya. Kalau untuk job experience. Jadi yang paling baru dikerjakan, misalkan kayak saya tadi, aku sebagai mat koordinator nih yang baru-baru 2026, nanti ke bawah baru yang paling lama gitu. Jangan kebalikannya. Jangan yang paling lama dulu, baru paling baru. Kenapa seperti itu? Karena orang mau lihat nih, standpoint orang ini, let's say si seperti yang tadi tahun ketiga, let's say kayak Farid nih, dia standpoint terakhir ini sebagai apa sih dia mengerjakan apa gitu ya? Itu yang orang pengen lihat gitu. Nah, dan pastikan ini ya, CV teman-teman adalah dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, terutama SPI apalagi ini rata-rata di sini ya. Kalau bisa jangan bikin CV dalam bahasa Indonesia karena kalau ada kesempatan ya tadi untuk company-company overseas tuh, apalagi untuk service company yang teman-teman let's say incar kayak SLB, Halliburton, Baker Hughes itu semuanya in English gitu. Jadi pastikan CV teman-teman dalam bahasa Inggris. Use action verbs. Jadi jangan cerita pakai kalimat active voice gitu ya. Ya, misalnya kan saya saya sudah mengerjakan eh, misalkan saya sudah mengerjakan 3 well gitu tapi dibalik kayak jadinya past tense gitu ya atau manage 3 wells with this apa with improvement of sekian 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 gitu jadi gunakan action verbs gitu ya kalau teman-teman ini meng-highlight bahwa ini sudah dilakukan gitu loh lead manage improve ya dan masih banyak lagi. Fokus on impact and outcomes. Nah, impact-nya apa dari hasil experience yang teman-teman sudah lakukan? Ya, aku tadi misalkan sebagai mateng pernah handling well dengan total loss sebanyak berapa barel. Nah, aku lakukan apa? Pump spot LCM pill sehingga well-nya cure kita hemat berapa ribu dolar gitu sebenarnya kayak gitu. Jadi recruiters value results over mere tasks and responsibilities. Nah, dia lebih value, let's say tadi ikut kerja praktek, teman-teman jadinya bisa bikin well dibanding sekedar tes atau responsibility gitu. Kayak misalkan Presiden SPI, oh saya responsibility-nya sekian-sekian. Enggak, tapi recruiters mau result apa sih selama kamu jadi Presiden SPI misalkan. Apa yang kamu udah bangun di SPI gitu. Apa hasilnya gitu. Let's say membership meningkat berapa persen, berapa banyak ratus apa lebih puluhan orang lebih banyak daripada periode sebelumnya, misalkan gitu. Recommend limiting bulk points per role, ideally 3 to 5 to maintain readability. Jadi nggak usah terlalu banyak juga, biasanya 3 sampai 5 bullet point gitu. Jadi untuk job experience 3 sampai 5 aja yang di highlight, habis itu bisa lanjut ke job experience lainnya. Nah, ini contoh. Jadi kayak aku manage synthetic base math preparation and transfer operations. Jadi apa yang aku kerjakan di situ adalah menyiapkan OBM, SBM preparation, synthetic base math dan transfer. How? Gimana caranya? Aku implementasikan standardized procedures, conducted regular quality check gitu. Terus yang ketiga, results adalah
ensure zero non-productive time over 3 months opening period. Nah, ini yang bisa dikembangkan dari tadinya aku cuma bikin manage SBM preparation and transfer operation. Stop sampai di situ aja. Nah, aku kembangkan lagi ini dengan 3 pertanyaan ini. What, how, and reason apa. Jadi each bullet point should clearly describe what you kerjakan, gimana cara kamu kerjakannya, terus resultnya apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Education and certifications. Education proves where you've been, and certification show where you're going. Jadi, ya alma mater penting sekali lagi tadi. Dan sertifikasi juga penting untuk teman-teman upgrade itu ya. Apalagi banyak yang gratis. Aku sarankan kayak IWCF ya, International Well Control Forum yang level 1. Pastikan semua teman-teman udah ambil karena itu gratis gitu. Itu menjadi bonus poin juga gitu buat teman-teman yang masih fresh graduate dibanding mereka yang belum pernah sama sekali. Oke, when was the last time you added something new to your skill? Jadi list degrees, most recent first ya tadi yang bahasa Asian. Mau masukin SMA juga oke, cuman kalau untuk sekarang sepertinya nggak terlalu relevan ya. Untuk CV mungkin di LinkedIn bisa. Kalau CV orang hanya perlu yang paling recent sih. Ya biasanya sih sesuai sesuai si job requirement-nya ini dia minta education levelnya terakhir apa. Let's say S1 ya, berarti kalau teman-teman mau masuk S2 dan S1 silakan. Tapi kalau dia mintanya hanya S1, teman-teman mau masukin SMA ya percuma gitu. Karena ya dia mintanya S1 minimal gitu, kayak gitu. Ya, relevant courses, Drilling Fluid School yang mungkin pernah ikut Math School, HSC apalah di Alam Al-Sahara atau SPI, Java, biasa ada conference seminar juga bisa ikut. IADC Well Control yang mungkin terlalu mahal untuk teman-teman sekarang ya. Ya, IWCF ada yang gratis. Kalau IADC aku lupa ada yang gratis atau enggak. Ya, terus yang lain juga skill-skill kayak sekarang big data ya. Python, programming, language, Java itu juga jadi skill tambahan buat teman-teman. Professional affiliations ya. Jadi kayak organisasi non-profit, contoh ya teman-teman aku apresiasi yang udah bisa kuliah sambil ikut organisasi. Salah satunya di industri oil and gas yang terkenal yaitu SPI, ATMI, ada Inaga untuk panas bumi, juga ada himpunan bisa dimasukin juga. Dan ada juga JDS kalau yang pernah ikut atau dengar Jakarta Drilling School ya. Itu juga membantu sekali untuk meningkatkan level ini ya, knowledge, pengetahuan tentang drilling terutama dan juga menambah relasi networking. Oke, next highlighting projects and achievements. Nah, ini kita masuk ke project sama achievement. Jadi, your projects and achievements are the best proof of your potential. Nah, ini adalah hasil dari yang teman-teman tadi bilang tuh apa sih hasilnya? Oh, saya menang ini, maka saya pernah ngelakuin project ini, paper ini. Tapi banyak pertanyaan nih, Mas. Misalkan saya pernah menang lomba nih, saya ikut lomba, tapi saya nggak pernah menang. Apakah itu berarti saya nggak punya result dan nggak punya achievement gitu? Jawabannya adalah tidak. Karena tadi teman-teman mungkin udah melakukan yang terbaik dengan ikut lomba, tapi result outcome-nya belum sesuai yang diharapkan. Dengan ikut lomba aja itu udah meng-highlight bahwa teman-teman adalah orang yang pengen achieve more gitu ya. Itu bisa dimasukin juga sebagai misalkan saya pernah delegate smart competition ini gitu. Nah, jadi could your projects and achievements alone land you di interview. Nah, ini apakah dengan project sama achievement teman-teman aja begitu recruiters lihat udah bisa nih orang ini pasti kita. Nah, jawabannya ya kan betul 50% hampir bisa dengan dia lihat oh achievementnya banyak banget nih pernah juara satu Petrobol misalkan atau let's say dia pernah publish paper 3 dan juara di IPA misalkan kemarin presentasi paper gitu. Wah, itu udah pasti sih. Aku yakin recruiters akan menganggap itu sebagai 50% chances dia akan diterima gitu. Jadi itulah pentingnya achievement dan project. Nah, ini yang aku pengen sampaikan juga ke teman-teman yang masih mahasiswa baru ataupun masih tahun kedua dan tahun ketiga. Silakan kalau ada waktu cari apa aja yang teman-teman bisa
achieve gitu ya, mulai dari mungkin publish paper atau lomba. Silakan supaya itu bisa menambah value di CV teman-teman gitu. Jadi highlighting projects, jadi provides evidence of soft skills ya. Ini lebih ke kalau yang ikut organisasi ya, teamwork, leadership, critical thinking, problem solving, ya itu dimasukin. Terus publication, nah kayak paper, nah ini demonstrate your ability to research, synthesize complex information, contribute new ideas, gitu-gitu. Jadi fokus on what was done, how it was done, and the result. Kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Tiga kata penting itu, pertanyaan penting, what, how, and resultnya apa. Jadi kembali lagi use bullet points. Tadi berapa minimal dan maksimalnya? Ada yang ingat tadi bullet points berapa sih bagusnya setiap job experience atau achievement gitu. Per role-nya 3 sampai 5 idealnya, Mas. Oke, good. Jadi masih memperhatikan ya. Belum ada yang ngantuk kan? Mohon maaf nih kalau kalau ada yang kecepatan nih. Aku aja extend loh demi SPI, SCT Migas ini. Saya masih direct ini. Jadi tolong sama-sama kita memberikan yang terbaik ya. Jadi aku harap juga bisa memberikan benefit lah buat teman-teman. Nah, itu jadi 3 to 5 ya. Kayak gini misalkan ini yang pernah salah satu yang pernah aku kerjakan dulu di tahun lalu, let the deepest casing oil drilling job in Indonesia achieve zero NPT and enhance efficiency. Meskipun udah di break recordnya baru recently kayaknya awal tahun ini apa tahun 2025 itu baru aja di break recordnya di Sumur Semberah 1993 kalau nggak salah, PSS juga. Jadi ya ini udah terpecahkan rekornya gitu. Tapi ya aku tetap bangga sehingga aku masih kasih sih. Oke, terus design and implemented a math optimization strategy that reduce blood losses by 30% during beberapa land operations. Nah, publish a paper optimizing high water basement for shore stability in high angle wells. Second place. Nah, ini contoh ya. Kalau yang dua dua terakhir ini bukan achievementku sendiri gitu. Itu contoh aja. Oke, ada pertanyaan dari Ahmad Fadila. Silakan. Mas, kalau boleh tahu kedalamannya berapa feet masa? Oke, kukira nanya terkait CV. Oke, terakhir itu kalau nggak salah 2.500 feet kalau nggak salah. Kalau yang terdalam ini kemarin 2.992 feet MD. Oke, ya itu bisa ditanya nanti lebih lanjut ya ke boleh chat aku di LinkedIn atau di sosial media. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut terkait itu ya. Kita lanjut dulu terkait CV. Oke, kita masuk ke LinkedIn as your digital CV ya. Nah, jadi ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu? Pernah lihat gitu di film atau di Instagram, sosial media, Times Square, TikTok. Mas. Times Square Oke, New York, Mas. New York Times Square Mhm. ya. Nah, jadi kalau yang teman-teman lihat ada apa aja di sini biasanya yang terkenal. Kenapa orang sih pengen ke sini tuh kenapa dia? Apa sih yang dilihat di New York Times Square gitu? Kok banyak orang pengen ke sana gitu? Emang lihat apa sih di sana? Ada yang tahu? Oke, belum ada yang tahu. Jadi aku kasih tahu ya. Jadi kebanyakan orang pergi ke New York Times Square karena yang pertama di situ adalah titik kumpul terbesar New York gitu ya, kayak pertemuan orang yang habis pulang kerja untuk melihat sisi New York paling bagus dari New York Times Square. Satu, banyak gunung tinggi di situ, Empire State, bla bla bla. Kedua, ada banyak billboard ya, kalau teman-teman lihat nih, yang meng-highlight, let's say sekarang lagi highlights-nya apa nih kalau bulan-bulan ini? Kira-kira yang bakal di-highlights di billboard ini apa nih kira-kira kalau di bulan-bulan sekarang ini? Di minggu ini lah, let's say. Pildun nggak, Mas? Kak, Roger. Jadi Piala Dunia ya pastinya ya, FIFA World Cup. Ada yang pendukung Ronaldo di sini? Boleh resen?
Oke, kayaknya pendukung Messi semua nih. Jadi mohon maaf kita berbeda di pendapat ya. Silakan cari nanti speaker lain berarti buat loker nanti. Oke, bercanda ya. Jadi kayak gitu. Billboards ya di New York Times Square biasa akan menampilkan highlights apa aja nih yang lagi musim di bulan itu. Let's say nanti mau dalam minggu depan nih ada filmnya Christopher Nolan yang terbaru di Odyssey. Nah, ini pasti nih akan ada dia di sini. Nah, kalau teman-teman yang suka Christopher Nolan, jangan lupa nonton tanggal 15 Juli 2026. Wah, malah iklan ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya aja. Sama kayak LinkedIn kita gitu. Your LinkedIn is your career billboard. Jadi kita harus bikin di mana orang itu make it worth stopping for. Di mana orang waktu ngeliat nih dia jalan, oh dilihat, wah keren juga ya gitu. Jadi jangan sampai orang mampir ke LinkedInmu gitu ya. Orang ngeliat, wah pengalamannya nggak ada apa-apanya. Males lah aku connect gitu misalkan. Atau aku nggak pengen lah ngechat. Nah, gitu. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku punya sekarang berapa ya? Kurang lebih, let's see. Ya, aku punya sekitar 6.298 followers gitu ya di LinkedIn dengan 500 lebih connection, hampir 700. Nah, dan setiap hari nih, hampir setiap hari ada aja selalu yang ngechat, "Selamat siang, Mas. Mohon maaf saya tertarik dengan background Anda, Nana. Ada yang nawarin pekerjaan, ada yang nanya terkait background pekerjaannya, dan pengen lebih tahu tahu lebih lanjut gimana sih cara bisa ya land pekerjaan seperti Mas gitu. Salah satu contohnya. Nah, itu makanya pastikan LinkedIn sebagai digital CV ya kita bilang CV digital yang dimana sekarang semua orang bisa akses atau semua orang bisa lihat kalau CV kan mungkin harus minta dulu gitu kan ya. Kalau LinkedIn ini teman-teman tinggal cari namanya langsung ada gitu dia backgroundnya education experience. Jadi make it worth stopping for. Oke, ini terkait CV, keep your profile regularly updated ya selalu update. Ya aku sendiri ini belum update yang tahun ini karena saking banyaknya pekerjaan ya workload jadi belum sempat untuk update lagi. Kemungkinan nanti setelah ini berarti. Treat it like a living CV itu. Jadi ada achievement baru, ada experience baru, ada something new, segera diupdate gitu ya. Jadi use a professional photo and concise, impactful headline. Jangan pakai foto aneh-aneh, foto yang biasa cuma pakai kutungan lah kalau yang cowok atau yang cewek lagi di pantai. Please jangan pakai foto-foto seperti itu di LinkedIn ya. Apalagi sekarang udah ada AI, teman-teman tinggal foto selfie aja, itu AI bisa langsung bikin kayak foto studio gitu dengan prom-prom yang ada zaman sekarang gitu ya, di ChatGPT, Gemini, atau Claude, ya dan lain gitu. Bisa bikin misalkan John Terry pakai jas hitam, background merah dengan lampu ini, bikin lebih ganteng dari foto aslinya misalkan gitu kan, kan bisa gitu. Meskipun orang aslinya udah ganteng sih. Kayak gitu contohnya. Nah, jadi pakai foto-foto yang terlihat jelas mukanya seperti apa, karena itu juga biasa menjadi preference gitu buat orang. Kalau dilihat mukanya aja nggak jelas ini, kayaknya orangnya juga bakal nggak jelas gitu. Nah, biasa kayak gitu. Jadi akhirnya ya memilih untuk eh, tidak melanjutkan dalam progres CV itu tadi atau hiring tadi. Jadi about section itu professional summary ya kalau teman-teman lihat di LinkedIn, reflects your CV and personality. Tadi detail experience skill kurang lebih sama dengan CV, tinggal copy paste aja. Tapi mungkin di LinkedIn biasa pakai kata-kata atau kalimat yang lebih simple ya, lebih sedikit supaya nggak terlalu panjang. Jadi request and recommendation ini penting, skill endorsement dari colleagues or mentors gitu ya. Jadi cari sebanyak mungkin alumni teman-teman, connect dengan mereka, ya minta saran, minta endorsement. Endorsement itu kalau teman-teman lihat di paling bawah bagian link itu ada endorsement. Kayak misalkan nih, saya pernah kerja sama Emi Meliana. Dia waktu itu kerja sebagai moderator, bagus banget. Orangnya apa?
sigap, terus juga teliti, detail. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman ini kan masih dalam lingkup SPI, bisa juga minta. By the way, ada yang ini ya, ada yang mau bertanya? Oke, eh, kita lanjut ya tadi. Itu terkait detail tadi sampai mana sih? Malah terdistract ini. Oke, tadi recommendation ya dari senior, mentor, colleagues. eh, itu teman-teman bisa minta kayak gitu. Terus yang selanjutnya share post relevant articles, insight, or achievement to show industry engagement. Jadi ya itu tadi kayak kata siapa tadi ya, si Dea ya. Jadi banyak teman-teman yang ngepost kayak pencapaiannya, artikel. Nah itu bisa meningkatkan industri engagement. Jadi memperbanyak network, memperbanyak kesempatan juga untuk bersosialisasi ya dengan orang-orang sesama background kalian teknik perminyakan atau teknik industri atau juga dengan pekerjaan yang teman-teman ingin incar gitu. Kayak gitu. Banyak sekali teman-teman pasti bisa bertemu di LinkedIn. Jadi join and participate in LinkedIn groups ya related to energy and engineering gitu ya. Banyak silakan join, follow company-company besar SLB untuk lihat loker-loker ya, connect dengan ya, mungkin bisa connect dengan aku dulu yang ada sekarang, mungkin bisa help juga connect dengan saya cari HSE-nya Kosel siapa, HSE-nya SLB, HSE-nya atau HR sorry bukan HSE HR teman-teman bisa supaya update terus dengan lowongan pekerjaan gitu ya kayak yang terkenal itu Migas Indonesia kalau nggak salah aku lupa namanya udah lama nggak lihat grup Telegram itu di LinkedIn juga ada dia. Nah, itu bisa juga connect untuk lihat lowongan pekerjaan yang ada gitu. Oke, jadi ya pastikan LinkedIn teman-teman be discoverable, be credible, and be active ya. Jangan LinkedIn yang mati, kayak dia tadi dia udah bikin dari SMA kelas 3 ya. Jadi udah berapa tahun dah. Nah, itu berarti si LinkedIn-nya nggak aktif gitu ya. Tapi dia dalam mode hibernasi gitu. Nah, ini sebentar lagi akan diaktifkan kembali gitu. Jadi pastikan CV teman-teman, CV LinkedIn nggak mati tapi selalu aktif ya. Itu jadi be discoverable, pastikan terlihat orang tahu, oh eh, misalkan mau cari mata engineer, oh tahu Aaron, tinggal ketik aja Aaron. Itu credible berarti sesuai dengan apa yang teman-teman highlights, eh, kredibilitas dari skill-skill yang teman-teman paparkan tuh memang sesuai dengan job yang pengen di-apply atau yang recruiters ingin cari. Ya, ini adalah contoh tadi ya, talk back about company experience, honor and awards, achievement bisa masukin teman-teman kayak ini aku puji Tuhan pas kuliah dapat penghargaan sebagai berikut champion POD ya, champion ya intinya champion banyak first runner up juga jadi sekali lagi bukan hal yang untuk disombongkan tapi ini hal untuk teman-teman highlight gitu ya supaya recruiters tuh bisa tahu bahwa teman-teman ini benar-benar valuable gitu untuk di hire gitu seperti itu jadi nggak sekedar wah kalau kata ya banyak lah. eh Teman-temanku juga pas kuliah aku upgrade LinkedIn dibilang aku sombong kayak gini tapi ya I don't care itu urusan mereka tapi adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kamu ngapain ini pamer-pamer gini-gini bla 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 terus waktu aku ikut interview SLB recruitment yang di UGM juga wah susah sih nggak akan bisa join sih kita UPN udah nggak ada yang pernah masuk SLB terakhir angkatan 2016 kalau nggak salah. Setelah itu vakum nggak pernah lagi ada yang masuk SLB. Nah, alhamdulillah puji Tuhan aku menjadi orang pertama di angkatan 2019 dan belum ada lagi teman-teman di angkatanku yang join SLB. Dan setelah aku join SLB tahun 2020 itu ada 4 orang yang join SLB di UPN Perminyakan. Nah, jadi eh, itu pentingnya kita highlights valuable sebagai alma mater juga sehingga waktu kita bisa masuk itu menjadi kesempatan juga bagi adik-adik kelas atau junior-junior kita selanjutnya gitu. Sehingga kita membuka lowongan atau jalan gitu ya
pet bagi mereka gitu. Nah, ini juga kayak tadi post apapun pencapaian, ini waktu aku mat school ya di US di Calville, aku dapat top performer penghargaan nomor satu ya dari semua yang ikut mat school waktu batch itu. Jadi aku satu-satunya yang dari Indonesia dan dapat penghargaan nomor satu. Jadi ya seperti seperti ini kalian bisa highlight dan itu mendapatkan pastinya eh, ya feedback juga dari profesional yang lain ya kayak mentor aku dapat ya banyak mentor dari Pertamina, Connect juga bilang selamat dan ya ada yang nanya-nanya juga terkait lumpur gitu. Even though mereka pengalamannya lebih lama daripada aku di oil and gas, tapi karena backgroundku lumpur, mereka nanyanya ke aku gitu misalkan kayak gitu. Jadi ya ini sekilas untuk LinkedIn. Ya ini 4.000 belum ku update, sekarang udah 6.200 kalau nggak salah tadi. Ya itu bukan bukan hal untuk disombongkan, tapi dalam artian nih mengencourage teman-teman ya. Dalam artian kalau aku bisa atau bahkan ada yang lebih hebat lagi dari aku dan banyak yang lebih hebat dari aku dan lebih aktif lagi dalam memposting achievement atau apa yang dia pelajari gitu. Jadi ya artinya semua orang bisa gitu. Ya kita sama-sama makan nasi, sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari, pergunakanlah itu sebaik mungkin gitu. Sehingga teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman ingin capai gitu. Masalahnya cuman disiplin and konsistensi katanya. Kalau teman-teman disiplin, konsisten, ya percaya insya Allah pasti ada jalannya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ini ya kembali highlight ya karena udah sejam juga ini kayaknya udah mau habis ya. Do's and don'ts. Jadi keep 1 sampai 2 halaman aja CV ya. Jangan lebih dari itu kalau bisa, kecuali banyak memang pengalamannya udah puluhan tahun. Tapi aku yakin di sini teman-teman masih fresh grade kan. Jadi pastikan 1 sampai 2 halaman saja. Jadi konsisten format, pastikan font yang dipakai sama, bullet pointnya juga sama. Kalau misalkan pakai bulat-bulat, jangan bulat-bulat bawahnya segitiga, bawahnya lagi pakai yang apa tuh, yang bunga-bunga lah atau ya, ya intinya itulah. Jadi date styles throughout, pastikan sama, be clear, professional. Ya tadi ya, understandable by recruiters and ATS systems. Jangan use generic statement ya, kayak tadi saya kuliah di SLM Migas, sudah join SPI dari tahun sekian sampai tahun sekian. Udah, nggak ada detail terkait apa yang kamu lakukan gitu di situ. Include irrelevant info ya kayak tadi. Menang lomba band musik di tahun 2022 nggak penting kayak gitu-gitu. Itu itu bukan yang recruiters cari gitu. Lie or exaggerate ya ini ya. Jangan berbohong dan melebih-lebihkan. Nah, ini aku garis bawahi, exaggerate boleh, tapi yang terlalu melebih-lebihkan sehingga berakibat kepada kebohongan, kalau bisa dihindari gitu ya. Kalau exaggerate, menghiperbola sedikit, it's okay. Bahasanya dibuat agak-agak lebih wow gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu. Karena teman-teman bisa membuktikannya nanti gitu. Itu bahasa saja gitu. Seperti itu. Ya, ini tentang ATS friendly, simple, clean format ya. Jangan pakai CV-CV yang kalau aku lihat pas mahasiswa baru ya, aku pun masih sama dulu. Di sebelah kirinya ada email terus bahasa Inggris level 1, 2, 3, 5 gitu ya kan. Pernah lihat bahasa Inggris 5 levelnya, teamwork levelnya 4, disiplin 3 gitu ya. Pakai bulan itu dihindari CV-CV yang pakai format seperti itu. Mohon maaf, itu nggak akan dilihat sama sekali. Itu akan langsung dibuang, percaya. Jadi pastikan ATS friendly, cari formatnya nanti atau mungkin teman-teman SPI bisa juga nanti share contoh CV ku kalau ada yang mau lihat bisa contoh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah di sini formatnya itu bebas mau seperti apa. Yang penting jelas gitu ya dan nggak banyak gambar-gambar atau grafik-grafik nggak jelas gitu. Jadi avoid headers and footers, tables and columns, use standard fonts, Arial, Calibri, Times New Roman. Nah, ini yang paling common ya. Save as CV, Docs, or PDF. Jangan pernah save as JPEG ya. Sebagai gambar terus kirim ke Twitter, jangan pernah.
Jadi pastikan dalam Word atau PDF ya, paling sering PDF sih supaya nggak bisa diedit ya. Jadi remember if ATS cannot read it, recruiters won't see it. Jadi begitu ATS search dan nggak ada keywords yang tampil di situ ya say goodbye. CV Anda akan dilewatkan gitu. Oke, jadi ya mungkin itu your CV is your story. Make it sharp, make it clear, and make it unforgettable. Thank you, terima kasih. Akhir kata, aku ucapkan sekali lagi terima kasih ya kesempatan yang sudah diberikan dari teman-teman SPI STM Migas. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengalaman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu aku akhiri, aku kembalikan ke panitia. Terima kasih. Dan Baik, terima kasih banyak untuk Mas Aron atas sharing pengalaman dan materi yang sangat menarik serta bermanfaat bagi kita semua. Oh iya Mas, saya izin bertanya apakah masih berkenan untuk memasuki sesi Q&A? Melihat jamnya sudah mau jam 9, Mas. masih, Masih alhamdulillah bisa masih ya? aman nih. Oke. Baik, selanjutnya saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dan karena waktu Mas Aron terbatas, kami hanya membuka 3 pertanyaan tercepat ya. Dan yang akan diutamakan adalah teman-teman yang menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mic serta kameranya. Baik, sembari menunggu teman-teman bertanya, apakah saya boleh bertanya dulu, Mas? Boleh, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya baru semester 3. Izin bertanya, Mas, berdasarkan pengalaman Mas Aron, apa saja atau apa satu hal yang dulu paling paling berpengaruh saat mempersiapkan CV dan LinkedIn hingga akhirnya bisa membuka peluang Mas Aron untuk bekerja di industri migas? Terima kasih, Mas. Oke, hal yang paling ini ya mungkin berpengaruh gitu ya selama kuliah. Mungkin satu ya yang udah Emi lakukan juga dan teman-teman di sini lakukan yaitu adalah ikut seminar gitu ya. Kayak eh ya aku menghargai appreciate waktu teman-teman di sini ya anak muda kita cenderung ya ikut seperti ini itu malas ya lebih baik nonton atau mungkin yang suka main game dan sebagainya. Padahal eh, kalau aku bisa flashback ya banyak seminar yang sebenarnya si speaker itu membahas detail terkait eh, tentang apa ya kayak rahasia dapur dari perusahaan cuman karena kita nggak tertarik atau nggak nyari atau nggak lebih intulah ke target kita nanti lulus tuh mau kerja sebagai apa sih kerja di mana gitu sehingga ya nggak ada gairah gitu passion untuk bisa ikut-ikut seperti itu jadi thank you buat teman-teman yang udah hadir sekali lagi itu menjadi bonus dan ya highlights buat teman-teman juga nanti ilmunya semoga bermanfaat. Itu yang pertama, seminar. Yang kedua, pastinya organisasi ya. Pertama SPI, aku juga kebetulan dulunya SPI ya. Aku pertama tahun pertama itu ikut RAISE, itu voluntary YATMI. Terus lanjut tahun pertama itu setelah YATMI di semester 1 semester 2 itu ikut SPI ya. Jadi staff sampai tahun ketiga. Ya, tahun ketiga SPI. Tahun kedua itu SPI plus SRI, kalau yang tahu Society of Renewable Energy.
Oh sorry, tahun pertama itu SPI sama himpunan, tahun kedua itu 3 SPI, himpunan sama SRI, tahun ketiga baru cuman SPI sama himpunan. Jadi eh, ya nggak perlu ikut sebenarnya organisasi banyak-banyak. Itu kenapa aku memilih waktu itu salah satunya juga karena disuruh temen ya, jadi ikut-ikutan juga dan kebetulan dari senior merekomendasikan gitu ya. Jadi ya karena orang udah rekomendasi, aku merasa appreciate lah, jadi ya aku jalankan gitu. Meskipun chaos juga sebenarnya, 3 organisasi di satu semester, belum ya kuliah, terus ya yang udah menempati posisi-posisi yang krusial di organisasi pasti paham lah bahwa organisasi itu take waktu kita juga gitu. Jadi ya saranku nggak usah terlalu banyak-banyak sebenarnya. Yang penting meng-highlight soft skill tadi ya, bisa team working, networking, leadership skills. Karena ini akan kepake di pekerjaan pastinya. Kayak aku sekarang nge-lead itu sekitar ada 15 smart engineer di bawahku yang aku lead sekarang, dan juga itu jauh lebih tua dari aku gitu. Jadi dan jauh lebih berpengalaman gitu. Nah, leadership skills itu kepake waktu kita organisasi, mimpin organisasi itu kepake juga di kerjaan gitu. Jadi contohnya seperti itu. Dan yang ketiga pastinya sertifikasi gitu ya. eh Ya itu aku dulu belum terlalu into dengan sertifikat-sertifikat kayak misalkan Google Scholarship, itu banyak banget ternyata yang kita bisa ambil yang gratis-gratis gitu ya, kayak sekedar bikin Excel gitu ya. Excel tuh ternyata sertifikat bahwa teman-teman jago Excel itu penting loh. Apalagi buat kita yang kerja oil and gas gitu di kantoran atau drilling engineer atau reservoir engineer, kita semua ngolah data itu pakai Excel gitu. Jadi kalau teman-teman jago dalam Excel itu aja udah jadi bonus poin gitu. Jadi itu sih 3 hal: ikutin seminar, conference, ya pastikan juga conference-nya yang menurut teman-teman akan sesuai dengan pekerjaan atau apa yang teman-teman ingin jadi nanti waktu lulus ya. Terus yang kedua organisasi, dan yang ketiga sertifikasi gitu ya. Seperti tadi mungkin IWCF atau biasa ada software-software workshop di kampus-kampus, nah itu bisa ikut. Atau SP Java juga banyak gitu. Dan yang pasti terakhir satu lagi bonus nih, networking ya. Kayak aku dulu waktu kuliah, aku bela-belain ke IPA. Waktu itu dari UPN belum ada kita himpunan eh, untuk ngasih kayak delegasi gitu ya, student delegates gitu ke IPA gitu, untuk ke exhibitionnya dan ketemu tuh belum ada dulu zamanku. Dan aku sama 2 orang temanku, kita bayar tiket kereta api sendiri, nggak jelas, cuman mau ke IPA doang gitu. Cuman mau lihat exhibitionnya doang, lihat pameran, dan nanya-nanya teknologi zaman sekarang itu di Olengge seperti apa, dan networking gitu. Jadi ya sepenting itu network, dan ya puji Tuhannya banyak orang yang kenal sama aku sekarang itu di dunia profesional. Kayak gitu sih paling. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mas Aron. Dan untuk Mbak Dea dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya. Eh, Baik, Mas Aaron, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan, Emi. Saya izin bertanya hal simpel aja sih, Mas, terkait foto yang akan kita tampilkan di CV. Apakah ada ketentuan, Mas, untuk fotonya kayak latarnya harus putih atau merah atau biru, atau dan pakaian kita tuh lebih bagus pakaian kita sendiri bebas tapi sopan, atau bisa pakai pakaian kayak PDH-nya organisasi, um, SPI misalnya, atau himpunan, seperti itu, Mas. Mungkin dari Mas ada tanggapan? Terima kasih. Oke, eh, terima kasih juga buat pertanyaannya ya, Dea. Mungkin kalau terkait foto ya, foto nggak ada yang spesial sih. Yang penting jelas, rapi, mau pakai PDH boleh, atau ya tadi aku bagikan tips and trick juga terkait foto, bisa pakai AI ya, ChatGPT atau Gemini, bisa use prompt,
whatever it is lah, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting jelas terlihat muka Anda gitu ya, muka teman-teman, dan rapi gitu pastinya. Jadi itu aja sih. Yang pasti jangan pakai kaos gitu ya. Sebenarnya itu culture sih ya. Kalau di luar negeri, kalau teman-teman lihat orang bule, link ini ada yang pakai kaos nggak ada masalah gitu. Cuman ya namanya orang Indonesia gitu ya. Culture kita kalau pakai kaos itu dinilai kurang sopan gitu. Padahal nggak juga sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi karena kita orang Indonesia dan culture kita seperti itu ya pastikan kita mengikuti ya culture budaya negara kita lah. Jadi ya rapi pakai misalkan pakai kemeja atau jas boleh atau ya tadi PDH it's okay. Paling itu sih. Baik, Mas Aron. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Mas. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mbak Dea dan Mas Aron. Selanjutnya, di pertanyaan terakhir, ada pertanyaan di kolom chat. Izin membacakan dari MF Aditya. Izin bertanya Mas Aron, untuk LinkedIn apakah ada best tips dan trik di mana ada waktu-waktu tertentu saat pos mendapatkan most engagement dari profesional dan di CV kan maksimal 2. Apakah ada prioritas tertentu dari mulai magang atau proyek yang paling relevan, penilaiannya seperti apa, juga waktu optimal pengiriman CV. Terima kasih, Mas. Sorry, mute ternyata. Oke, terima kasih pertanyaannya dari MF Aditya ya. Apakah ada best tips trik di mana waktu pos mendapatkan mas? Eh kurang lebih seperti Instagram kali ya atau sosial media kita kan bisa lihat ada waktu-waktu engagement itu ya. Kalau yang Instagramnya nggak di private ya, kalau dia yang private biasanya nggak kelihatan gitu. Kayak waktu-waktu eh, paling banyak followers kita ngelihat gitu kan atau aktif. Nah, di LinkedIn juga ada. Nanti teman-teman bisa search saja. Ya paling bagus ya pastinya setelah setelah jam kerja sih atau waktu jam kerja sebenarnya juga nggak ada masalah itu preference ya. Ada yang waktu dia post setelah jam kerja banyak dapat engagement dari profesional. Tapi ini yang lebih penting daripada engagement adalah teman-teman networking dulu gitu. Percuma teman-teman post kalau teman-teman nggak punya network siapa-siapa, nol. Nggak akan ada yang lihat kecuali memang postingan itu sudah di reshare atau di remention berkali-kali sama orang ya. Berarti postingan itu sangat bagus gitu kan. Nah, mohon maaf aja nih aku ragu dan jujur untuk postingan seorang fresh graduate apakah akan mencapai posisi poin itu aku rasa bisa tapi chance-nya akan sangat sedikit gitu jadi fokus pada networking terlebih dahulu sih CV kan maksimal 2 maka ada tidak ada prioritas tapi pastinya tadi reverse apa tadi yang aku sampaikan ada yang ingat ya mungkin bisa cek-cek lagi ya. Reverse chronological order ya. Jadi pastikan yang teman-teman highlight experience-nya magang project itu sesuai dari yang paling baru ke yang paling lama gitu. Prioritas tertentu itu tergantung teman-teman sendiri tadi. Makanya kita belajar tailoring to energy sector ya. Kayak misalkan aku apply untuk drilling engineer gitu ya. Ya aku pastinya akan meng-highlight atau memasukkan pengalamanku yang berkaitan dengan drilling gitu. Kayak aku jago landmark, aku menang well design competition misalkan, atau aku pernah publish paper tentang cementing, HPHT cementing gitu-gitu. Jadi tergantung experience atau job yang teman-teman ingin apply itu mencari apa posisinya seperti itu. Juga waktu optimal pengiriman CV. Kalau waktu ya usahakan di jam kerja sih ya. Jadi jangan pernah kirim di jam 12 malam atau jam 2 pagi gitu ya. Ya profesional aja kita apa work hours lah, working hours. Biasa jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Atau jam 9 sampai jam 5. Paling itu sih. Mungkin itu semoga menjawab. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Aron atas jawabannya.
Baik, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami terhadap speaker kami, yaitu Mas Aron. Kepada Saudara John Terry selaku Project Manager, saya persilahkan. Dan untuk operator 2, saya persilahkan juga untuk mengambil dokumentasi. Terima kasih moderator. Saya John selaku Project Manager pada acara malam hari ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Aron yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan dan insight bagi kita semua, serta membawa manfaat untuk perjalanan karir kita ke depannya. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik dalam perkataan maupun pelayanan dari kami panitia. Dan sebagai bentuk apresiasi kami, izinkanlah kami memberikan memento ini kepada Mas Aron atas kesediaannya menjadi pembicara pada web conference How Important CV and LinkedIn for a Fresh Graduate. Mohon diterima ya Mas mementonya. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Dan untuk operator dipersilakan untuk mengambil gambar. Oke, baik, terima kasih PM dan juga moderator. Izin mengambil gambar ya, Mas. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara John Terry. Terima kasih juga kepada operator 2 yang telah membantu dokumentasi. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh seluruh peserta. Masukan dari teman-teman akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga, pengisian feedback form juga menjadi salah satu syarat untuk melakukan klaim sertifikat webinar pada malam hari ini. Nah, untuk QR code-nya dapat dilihat pada layar yang telah ditampilkan, dan untuk linknya dapat dilihat di kolom chat Zoom masing-masing. Silahkan di-scan ya, teman-teman. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Kepada operator, kami persilahkan lagi untuk mengambil dokumentasi. Oke, baik, terima kasih moderator. Izin mengambil alih. Oke, untuk Abang Ba dan teman-teman, mungkin boleh dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya. Oke, baik. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga operator. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Aron yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmu, pengalaman, serta motivasi kepada kami semua. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya Mimiana Pangabean selaku moderator, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Assalamualaikum Mas. Oke, Izin ya. Assalamualaikum. Terima kasih Terima banyak kasih Mas Aron. ya. Terima kasih Mas banyak, Aron. Mas Terima Aron. kasih banyak, Mas. Terima kasih.